Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu alaina al-barakat wa bi qudratihi wa iradatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad الذي ميزه الله على سائر المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يبعث الإنسان من بعد الممات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. معاشر المسلمين Jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan makna yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, ikhlas dan taat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan takwa kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melewati 2 hari Id, sebuah momentum yang sangat penting bagi umat Islam. Disitulah puncak ibadah kita. Di bulan suci Ramadan sebagai puncaknya adalah Idul Fitri. Di bulan Zulhijjah puncak ibadah haji dibarengi dengan salat Idul Adha. Yang paling penting dari 2 Id ini adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hal yang sulit bagi kita dan juga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami langsung, yaitu sulitnya sikap al-istiqamah atau konsistensi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa ayat yang pertama kali diturunkan tentang istiqamah yaitu surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan untuk itu. Istiqamah didefinisikan oleh para ulama yaitu luzumut ta'ah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita selalu komitmen menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Itulah istiqamah. Hasil daripada istiqamah ini Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yaitu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, dan malaikat selalu mendoakannya, mencurahkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannah, dan sampaikan kepada mereka semua berita yang menyenangkan, al-busyra, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala allati kuntum tu'adun.
Keistiqomahan dimulai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tauhid dengan sungguh-sungguh, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Karena keimanan tauhid itulah yang menentukan amal-amal kebaikan kita. Para ulama sepakat bahwa amal saleh yang kita lakukan akan menghasilkan pahala, akan menghasilkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala bila kita memiliki 3 syarat utama. Yang pertama adalah kita beramal soleh di atas iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ikhlas dalam niatnya. Dan yang ketiga, amalan yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Rasulullah ketika dilihat oleh sahabat tumbuh uban begitu cepat di kepalanya, sahabat bertanya, Rasulullah, begitu cepat kepalamu memutih, apa sebabnya? Beliau mengatakan, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat kepalaku tumbuh uban begitu cepat adalah surat Hud dan sejenisnya. Ada 3 ayat yang menceritakan tentang istiqomah bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadu minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayatagammadani Allah birahmatin minhu wa fad. Rawahu Muslim. Qaribu, jagalah ukhuwah Islamiyah, wasaddidu, dan sesuaikan amalanmu dengan contoh Rasulullah SAW dan melakukannya dengan istiqamah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum, ketahuilah tidak ada yang selamat di antara kalian bi'amalihi, dengan amal perbuatannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, sahabat berkata, engkau juga sama ya Rasulullah. Wala ana, sama, kecuali dia hamba Allah yang beramal saleh, kemudian amal saleh itu mampu mendatangkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-hubbul ilahi, cinta Allah kepada kita. Suatu ketika ada kisah seorang sufiyah, Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan dalam sebuah kalimat hikmah bahwa aku beribadah pada Allah bukan untuk bebas dari siksa api nerakanya yang panas atau ingin mendapatkan surganya yang penuh nikmat, tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cintanya. Bila Allah sudah mencintai kita dengan amal-amal saleh kita, dengan ketaatan kita kepadanya, pasti cinta Allah diberikan pada kita semua. Ketika hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, hadis di atas tadi dinamakan oleh para ulama min jawami'il kalimi wal hikam, himpunan nasihat Nabi dan hikmah-hikmah nabawiyah ada di hadis tadi itu. Selama apapun kita berbuat amal soleh dan ketaatan pada Allah, yang paling penting adalah mampukah amal soleh dan ketaatan kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Hisham bin Urwah an Abi an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Sahabat datang pada Nabi SAW dan dia bertanya, Rasulullah, tunjukkan padaku satu perkataan saja, satu nasihat saja. Bila aku amalkan nasihat itu, aku pasti masuk ke dalam surganya Allah.
Nabi menjawab, "Qul, katakan, amantu billah, aku beriman pada Allah dengan tauhid." Kemudian fastaqim, istiqomahlah menjaga ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hakikat istiqomah itu adalah yang pertama, as-sairu ala tariqati fil Islam. As-sairu ala tariqati fil Islam, kita tetap berada dalam jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, al-istimrar was sabat hatta al-mamat, kita tetap kokoh dengan keyakinan kita terhadap agama Allah sampai kita meninggal dunia. Maka sebab-sebab adanya istiqamah dalam kehidupan kita, yang pertama adalah sehatul iman wal yakin, benarkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang ada dalam hati kita dalam bentuk keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang kedua, at-tabassur bid-din, segala sesuatu kita harus melihat dengan kacamata agama. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna as-sabata wal istiqamah. Ya Allah, berikan kami as-sabat, kekokohan dalam meyakini agama Islam, kemudian istiqamah, bahkan bisa kita tambah dengan warzuqna husnal khatimah. Dan yang keempat, ikhtiyarus suhbah as-salihah, kita memilih teman yang baik, bisa menasihati kita, bisa mengingatkan kita bila kita melakukan kesalahan. Adapun wasilahnya untuk menjaga keistiqomahan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah adaul faraid wal wajibat, kita menjaga amalan-amalan yang wajib di dalam agama kita ini. Ada salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada ibadah haji bagi yang mampu, menunaikan zakat bagi para muzaki, itu semua adalah ibadah wajib. Yang kedua, adaun nawafil, kita menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Dan yang ketiga, ijtinabul muharamat, kita jauhi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Dan yang keempat, tarkul makruhat wa fudulatil mubahat, kita meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan dalam agama dan sesuatu yang mubah dimiliki dengan cara berlebihan. Semua itu ada batasnya dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan keistiqomahan ini Allah berikan pada kita semua. Kita dikuatkan baik secara jasmani dan rohani untuk menjadi orang-orang yang istiqamah. Dan kita selalu minta setiap membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami keistiqomahan dalam beragama, istiqamah secara pemahaman, istiqamah secara pengamalan, istiqamah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dalam kehidupan kita ke depan, dan kita bisa memaksimalkan segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jayyil barik wa ashrafil barik sayyidil arab wal ajam wa imamit thayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayuhal muslimun jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن داع فآمنه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها أنت ولي ومولاها وخير من زكاها اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبورا اللهم ارجع حجاجنا من إندونيسيا سالمين غانمين مغفورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا نسكنا وأضحيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركات من السماء وأخرج لنا بركات من الأرض واجعل حياتنا كلها مباركة من عندك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واذكروا يذكركم ولذكر أجل وأكبر وأقيموا الصلاة